Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Mas Fauzan. Selamat siang, Mas. Oke, ini Mas Fauzan yang berkuliah di UM benar ya? Benar, Mas. Oke, mungkin agar kita lebih kenal lagi, mungkin kita bisa perkenalan ulang ya. Dari saya dulu, kenalin saya Aditya dan Mufala. Mas Fauzan bisa panggil saya Mas Adit. Dan silakan mungkin Mas Fauzan bisa memperkenalkan lagi dan kuliah jurusannya apa gitu. Oke, Mas. Perkenalkan, nama saya Fauzan Priawan, biasa dipanggil Fauzan, dari Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan bahasa Arab. Sekarang lagi di semester 2. Oke, Fauzan semester 2. Oke, selain berkuliah kesibukannya apa Mas Fauzan? Kesibukannya aktif di organisasi Organisasi apa tuh? himpunan mahasiswa departemen. Oh gitu. Kalau di himpunan itu biasanya programnya kayak gimana Mas? Kebetulan saya di divisi humas, yang mana langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi segala bentuk komunikasi dari luar itu, misalnya darah hubung itu dari humas, dan proker kayak sedekah bulan Ramadan, terus pengabdian masyarakat itu juga merupakan proker dari divisi humas. Gitu. Lalu sekarang di UM udah libur kah? Apa masih berkuliah Mas? Sekarang di UM sedang pekan-pekan UAS ya, Mas. Jadi sekarang lagi UAS prodi, dan minggu depan itu UAS untuk mata kuliah umum. Oke, gimana nih persiapannya buat UAS? Udah belajar kah atau ya sekedar santai-santai aja? Gimana? Ya 50-50 sih, Mas. Jadi belajar yang sulit-sulit aja. Kan Mas Fauzan dari jurusan apa ya, pendidikan bahasa Arab. Itu kalau UASnya gimana? Praktek kah atau ujian tulis? Itu ada beberapa matkul yang diharuskan praktek, contohnya kayak kalam, yang mana kalam ini praktek berbicara. Terutama kan pendidikan bahasa Arab ini perlu berlatih bahasanya juga, jadi nggak cuma teori. Jadi di sana praktek berbicara di depan dosennya. Terus ada juga buat video, ada juga laporan akhir, ada ujian tertulis juga melalui video si kejar. Oke, jadi ada ujian tulis dan prakteknya Mas ya. Terus nanti pas lebaran lagi mau pulang nggak Mas Fauzan? Oh iya, Mas Fauzan asalnya dari mana? Dari Riau, Mas. Dari Riau. Nanti di lebaran haji pulang ke Riau nggak Mas? Kalau untuk lebaran haji kayaknya enggak, soalnya ada proker dari HMD tadi itu yang harus dijalankan. Kemungkinan setelah prokernya tersebut selesai. Pulang yang libur semester, sebenarnya di UM lama ya Mas, 3 bulan ya. Iya. Terus nanti agendanya pulang mau kemana Mas? Liburan apa gimana? Kayaknya liburan bareng teman-teman lama ya, sekalian reunian. Mungkin ke alam-alam atau gimana. Oke. Lalu Mas Fauzan sekarang kan lagi pekan UAS kan, terus ikut organisasi juga. Itu gimana nih? Ada rasa kesulitan nggak membagi waktu yang mungkin belajar buat UAS sama ikut proker di organisasi? Ya, itu terasa banget sih, Mas. Kesulitan antara semester 2 ini sama semester 1, yang mana semester 1 itu masih kosong ya. Sekarang itu terasa berat, sulit antara manajemen, harus ngerjain proker ini, job desk-nya, harus belajar untuk UAS, belum lagi tugas-tugas akhir, itu sulit berat. Oke, lalu Mas Fauzan, kan kita di sini mau melakukan sesi konseling ya Mas ya. Namun sebelumnya Mas Fauzan apa sudah pernah melakukan sesi konseling secara individu? Secara individu belum. Oke, mungkin di sini saya sedikit menjelaskan lagi. Jadi di sini saya sebagai konselor yang nantinya akan membantu Mas Fauzan untuk mencari solusi terkait permasalahan Mas Fauzan.
Namun nanti solusinya itu tetap datang dari Mas Fauzan sendiri. Dan Mas Fauzan di sini sebagai konseling yang nantinya akan bercerita, akan menyampaikan permasalahannya yang belakangan ini Mas Fauzan alami. Dan Mas Fauzan tidak perlu malu, nggak perlu takut untuk menyampaikan apapun, karena di konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang Mas Fauzan sampaikan itu hanya kita berdua yang ada di ruang ini. Apakah dapat dipahami, Mas? Oke, lalu juga di konseling ini kita perlu membatasi waktu, mungkin kalau sekitar 25 sampai 30 menit di Mas. Apakah Mas Fauzan bersedia? Bersedia Mas, boleh. Oke, bersedia ya. Kalau gitu kita akan maksimalkan waktu tersebut dengan semaksimal mungkin ya. Oke, lalu Mas Fauzan apakah sudah siap untuk lanjut ke sesi konselingnya? Siap. Oke, kalau Mas Fauzan sudah siap, silakan Mas Fauzan disampaikan apa yang belakangan ini Mas Fauzan alami, apa permasalahan Mas Fauzan. Mungkin ya terkait tadi juga ya ada di highlight di awal kesulitan terhadap antara organisasi, tugas sama belajar itu. Jadi kayak mulai dari awal semester kemarin itu, semester 2 itu permasalahannya itu ya sering nunda-nunda tugas ya karena pengaruh teman, sering main, sering nongkrong, terus belum lagi ada kerjaan dari organisasi, terus akhirnya itu tugas-tugas itu menumpuk, jadi ya ngerjainnya itu mepet-mepet deadline, yang mana hasilnya itu yang penting seadanya, yang penting siap dulu selesai gitu, bukan yang sungguh-sungguh yang diteliti. Nah akhirnya itu ya susah memanajemen waktu, sering nunda-nunda tugas. Oke, jadi di sini permasalahan Mas Fauzan memiliki kebiasaan menunda tugas, di mana disebabkan oleh berbagai faktor kayak karena organisasi, karena faktor pertemanan juga gitu ya Mas Fauzan ya. Lalu ke kapan nih Mas Fauzan sadar kalau Mas Fauzan ini punya kebiasaan menunda tugas ini dari kapan gitu? Itu sadarnya mulai kebiasaannya itu ketika perkuliahan udah berjalan sekitar 3 minggu sampai 1 bulan Mas. Itu kan terasa ya perbedaan antara semester 2 sama semester 1 itu. Oke, menurut Mas Fauzan yang menjadi pemicu awal Fauzan punya kebiasaan menunda tugas ini apa? Pemicu awalnya mungkin karena faktor semester 1 itu udah libur panjang lumayan lama ya, 1 bulan, sehingga itu dihabiskan buat jalan-jalan, buat healing, buat senang-senang lah. Jadi udah dapet senangnya. Jadi ketika dihadapkan buat serius kembali belajar di ruang kelas yang monoton itu kayak bosan, sumpah gitu. Jadi kayak itu nanti aja lah, penting senang dulu gitu. Dapat dimengerti Mas Fauzan. Dekat Mas Fauzan juga sampaikan kalau faktor pertemanan juga berpengaruh ya. Itu mungkin bisa dijelaskan Mas Fauzan gimana pengaruh teman ke kebiasaan Mas Fauzan ini? Ya soal itu juga Pak, masalah pertemanan ini ya di lingkungan saya itu ya teman-teman itu banyak sering ngajak ngopi tiap nggak tiap ya pokoknya dalam 1 minggu itu bisa 4 kali, 5 kali itu. Jadi ke bawah seringan ngopi itu, tapi ngopinya itu ya ngopi-ngopi biasa, cerita-cerita sampai larut malam, sehingga tugas-tugas itu kelupaan gitu, malah dikerjain mepet-mepet deadline, terus tugasnya itu ya keteteran gitu. Oke. Lalu ketika misalnya Mas Fauzan ini sadar kalau Mas Fauzan ada tugas dan Mas Fauzan juga menerima ajakan dari teman untuk ngopi keluar, nah itu gimana Mas Fauzan mengambil keputusannya? Apakah Mas Fauzan memilih buat ngerjain tugas dulu atau malah milih ngopi dulu?
Kalau kemarin itu karena faktor mungkin udah kerasa enaknya juga mas, senangnya itu malah jadi lebih milih ngopi karena nugas kan susah banget juga kan. Jadi dan tugasnya itu juga ada deadline. Oh kepikiran misalnya deadline tugas ini lama, oh bisa nanti diundur dulu, mungkin 3 hari 2 hari selesai lah ini, udah. Jadi milih ngopi dulu, senang-senang sama teman, nggak mikirin. Terus kan kita udah kuliah nih, kuliah pagi itu kan capek, jadi oh udah capek pagi malam enak istirahat, senang-senang. Dengan kata lain, Mas Fauzan ini mengesampingkan tugas perkuliahan dulu ya, tapi malah memprioritaskan yang pergi ngopi sama teman dulu. Nah, lalu misalnya ketika Mas Fauzan ini dikasih tugas nih sama dosen, itu pertama kali yang Mas Fauzan pikirkan itu gimana sehingga Mas Fauzan akhirnya menunda tugas tersebut? Awal kepikiran itu ya tugas lagi, tugas ini, tugas dari dosen lain juga ada. Nah, masa ada tugas di tiap pertemuan ada tugasnya gitu kan. Jadi pas dikasih tugas itu nanti aja lah, orang tuh deadline-nya juga masih lama, bisa dikerjain nanti, bisa minta tolong teman juga buat bantu kerjain, terus ya kayak nyentuh dikit-dikit lah, terus dibeda-bedain dikit biar nggak ketahuan gitu. Jadi Mas Fauzan berpikir kalau deadline-nya masih panjang, jadi udah ditunda dulu gitu ya? Iya. Oke, lalu buat kebiasaan menunda tugas ini apakah ada makul tertentu atau merata Mas ke semua makul? Kebiasaan menunda tugas ini? Oh, kebiasaan menunda tugas itu. Itu kalau misalnya tugasnya itu individu itu hampir rata-rata sih. Nah, lalu ketika Mas Fauzan ini memilih untuk menunda tugas itu biasanya apa sih yang Mas Fauzan lakukan gitu? Gimana Mas? Misalnya ada tugas kan, tapi Mas Fauzan berpikir kalau deadline-nya masih lama, akhirnya Mas Fauzan memilih untuk menundanya. Nah, itu yang Mas Fauzan lakukan apa? Kalau tidak mengerjakan tugas, biasanya Mas Fauzan ngapain gitu? Itu biasanya main HP, scroll TikTok, buka Instagram, WhatsApp, terus kalau enggak itu pergi keluar, healing, nyore, ngopi sama teman-teman gitu. Oke, lalu perasaan Mas Fauzan kalau menunda tugas itu gimana ketika Mas Fauzan misalnya melakukan aktivitas kayak main HP, pergi ngopi sama teman, tapi di sisi lain Mas Fauzan punya tugas yang harus dikerjakan, itu perasaan Mas Fauzan gimana? Kalau perasaan misalnya pas lagi main itu kelupaan sih mungkin ya mas, jadi kayak kebawa happy-nya pas sama teman itu. Tapi pas sendiri itu kan tidak, belum ngerjain tugas ini, aduh udah mepet deadline lagi, jadi yang buru-buru pokoknya selesai jadi kumpulin gitu. Jadi terkesannya itu ya asal jadi, terburu-buru jadi nggak maksimal gitu. Oke, jadi hasilnya nggak maksimal ya. Oke, lalu ketika Mas Fauzan tahu kalau hasilnya nggak maksimal itu gimana perasaan Mas Fauzan? Itu kurang memuaskan sih ya, kurang memuaskan, kecewa juga sama diri sendiri dan juga nggak enak lah. Oke, Mas Fauzan dapat dimengerti. Nah, lalu saya ingin bertanya, ini rentang waktunya Mas Fauzan menunda tugas ini seberapa gitu? Misalnya Mas Fauzan akan mengerjain tugasnya hamin berapa hari gitu, atau hamin berapa jam? Kalau itu bisa hamin 2 dari deadline, itu biasanya ngerjain tugas hamin 2 dari deadline. Itu kadang juga ada beberapa tugas yang hamin 1, hamin beberapa jam, yang tugasnya itu enggak terlalu banyak. Terus yang bikin Mas Fauzan ini terdorong untuk mengerjakan tugas ketika hamin 2 hari itu apa? Ya itu karena tuntutan dari dosen juga kan, karena mungkin ada punishment kayak enggak kerja tugas, enggak dapat nilai ini, enggak dapat nilai, enggak bisa lulus matkul, jadi besok harus mengulang. Nah itu sih mas. Oke, jadi di sini Mas Fauzan juga tetap ada rasa tanggung jawabnya gitu ya untuk memenuhi tugas walaupun dikerjakan dekat deadline gitu ya Mas Fauzan ya.
Oke, kan tadi Mas Fauzan juga bilang selain faktor pertemanan juga organisasi berpengaruh gitu ya. Nah, di organisasi kan tentunya juga ada tugas-tugas ya Mas, kayak proker gitu kan. Nah, itu apakah di organisasi Mas Fauzan juga punya kebiasaan menunda-nunda pekerjaan? Ada beberapa sih mas juga kebiasaan yang mana udah mepet deadline baru selesai job desk tersebut, karena faktor-faktor tadi yang udah dijelasin main ini, jadi itu kayak molor dari timeline yang udah di schedule sama sekretaris umumnya, sekretaris pelaksana prokernya, jadi ya molor terus tapi nggak semua juga sih, tapi ya beberapa lebih banyak. Oke, jadi selain di perkuliahan ternyata di organisasi pun Mas Fauzan juga punya kebiasaan menunda tugas ya. Oke, lalu dalam seminggu terakhir ini mungkin Mas Fauzan, seberapa sering Mas Fauzan menunda tugas? Apakah hampir setiap matkul atau gimana? Untuk minggu-minggu terakhir ini hampir setiap matkul sih mas, tapi karena ya udah pekan-pekan UAS juga kan, jadi ya tugas-tugas yang udah ditumpuk itu ya kesusahan jadinya, harus ngerjain yang mana satu tugas harusnya udah dicicil satu tugas selesai kan, tapi sekarang minggu-minggu ini harus ngerangkap semua tugas gitu, jadi keteteran, kecapean gitu kan, jadi masih merit nggak beberapa sih, itu hampir semua matkul yang tugasnya itu individu gitu. Oke, jadi dalam seminggu terakhir ini hampir rata-rata semua matkul yang ada tugas tuh Mas Fauzan hampir tunda-tunda gitu ya. Iya. Oke, baik Mas Fauzan, dapat dimengerti sih. Nah, lalu menurut Mas Fauzan, kebiasaan Mas Fauzan menunda tugas ini emang itu dari kendali Mas Fauzan sendiri atau emang banyak dipengaruhi oleh orang lain? Mungkin selain faktor lingkungan dan faktor organisasi tadi, juga itu sebetulnya juga kembali ke diri sendiri ya, bagaimana diri sendiri itu masih juga belum mengerti mas bagaimana memanajemen waktu diri sendiri, jadi ya mungkin kesalahannya di situ, belum bisa memanage, tapi tanggungan itu udah banyak, organisasi, tugas, perkuliahan gitu. Oke, jadi selain faktor pertemanan organisasi, tapi diri sendiri Mas Fauzan juga masih belum bisa untuk memanage waktunya gitu ya. Dan Mas Fauzan ketika ada tugas pun masih sering berpikir kayak dan ini masih lama ya udah ditunda dulu begitu ya Mas Fauzan. Iya. Oke. Jadi sepanjang cerita kita tadi ini Mas Fauzan terkait kebiasaan Mas Fauzan menugas. Nah, apa sih yang sebenarnya Mas Fauzan inginkan sebagai mahasiswa gitu? Saya ingin itu sih mas, jadi lebih baik pastinya buat daripada semester ini ya, yang mana semester ini udah hampir habis ya, pasti udah bisa ngeval diri sendiri yang sering nunda-nunda tugas perkuliahan, tugas organisasi, sering keluar malam, sering main-main sama teman sampai lupa waktu ya. Jadi saya pengen lebih baik ke depannya, saya ingin ngerjain tugas itu tepat waktu, nggak mepet-mepet dengan deadline. Jadi bisa disimpulkan kalau Mas Fauzan ini pengen menghilangkan kebiasaan menunda tugasnya tadi ya. Oke. Lalu terkait keinginan Mas Fauzan ini nih. Nah, selama ini apa sih yang udah Mas Fauzan lakukan untuk mencapai keinginan tadi? Jika diberi tugas Mas Fauzan itu ngapain sih? Belum ada sih ya mas, soalnya ya masih sering keluar sama teman, ngopi, main-main, keluar main ke sana ke sini gitu, sama ya main HP, scroll TikTok, ya intinya masih lalai lah dalam tugas ini. Oke, tadi Mas Fauzan sampaikan kalau Mas Fauzan pengen jadi
mahasiswa yang mengerjakan tugas tepat waktu gitu ya. Namun di sisi lain Mas Fauzan juga yang Mas Fauzan lakukan tuh malah main HP, milik keluar sama teman-teman, menyampingkan tugas. Nah, menurut Mas Fauzan, apakah yang Mas Fauzan lakukan itu sejalan dengan keinginan Mas Fauzan tadi? Membantu nggak kira-kira menurut Mas Fauzan? Kalau kita refleksikan sekarang yang dibikin ini nggak nggak sejalan sih dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita lakuin di dunia secara nyata. Itu sangat bertolak belakang, yang mana kita ingin jadi lebih baik tapi kita tidak melakukan action yang di dunia nyata. Jadi ya keinginan itu nggak akan tercapai. Jadi bertolak belakang ya dengan keinginan Mas Iya. Fauzan. Ini kan Mas Fauzan juga bilang kalau yang Mas Fauzan lakukan itu ya hanya main HP, keluar sama teman. Nah, gimana kalau Mas Fauzan kedepannya juga seperti itu, keluar sama teman atau bahkan nggak usah ngerjain tugasnya? Gimana Mas Fauzan? Itu mungkin kalau ya mungkin nggak doa ya mungkin, tapi itu bisa aja terjadi lagi ya, karena kalau tidak kita lakuin ya itu sangat sama aja, berarti tidak ada dampak apa, keinginan itu nggak dijalankan. Oke, berarti dengan begitu akan tidak akan membantu Mas Fauzan dalam mencapai keinginan tadi ya? Ya, Oke, kalau Mas Fauzan udah sadar kalau apa yang Mas Fauzan lakukan tuh nggak sejalan dengan keinginan Mas Fauzan. Nah, gimana kalau sekarang tuh kita kayak bikin langkah kecil, rencana kecil yang bisa Mas Fauzan lakukan setelah sesi konseling ini? Kira-kira dari Mas Fauzan sendiri gimana? Apa nih langkah konkret yang bisa Mas Fauzan lakukan gitu? Yang Mas Fauzan bisa berkomitmen untuk melakukannya? kalau itu mungkin masih belum kepikiran ya. Gimana kalau kayak Mas Fauzan tuh per hari harus berkomitmen kayak setelah pulang kuliah mengerjakan tugas selama mungkin 15 menit atau berapa menit gitu? Gimana Mas Fauzan? Oh iya, iya. Apakah Mas Fauzan bisa untuk melakukannya? Mungkin di malam hari Mas Fauzan harus mengerjakan tugas selama 15 menit. Setelah itu baru Mas Fauzan boleh melakukan aktivitas lainnya. Oh iya, kemarin itu ada sekitar 1 minggu juga udah ngelakuin kayak gitu sih, cuman ya belum konsisten juga. Oke, jadi Mas Fauzan sudah pernah melakukannya. Oke, itu bagus sih Mas Fauzan. Dengan Mas Fauzan per hari itu mengerjakan tugas selama 15 menit, itu pasti akan mengurangi kebiasaan Mas Fauzan untuk mengerjakan tugas. Tapi tugasnya akan lebih awal selesai begitu ya. Oke, mungkin buat setelah konseling ini Mas Fauzan bisa menerapkannya dengan konsisten lagi. Jadi per malam Mas Fauzan akan mengerjakan tugas selama 15 menit gitu ya Mas Fauzan ya. Iya Mas, mungkin untuk kedepannya di semester selanjutnya mungkin bisa saya bikin timeline per hari yang mungkin untuk pagi ngerjain tugas 30 menit, malamnya 15 menit. Oke, itu bagus Mas Fauzan. Dengan Mas Fauzan bikin timeline itu pengerjaan tugas Mas Fauzan akan lebih teratur dan terarah gitu ya. Dan mungkin juga Mas Fauzan bisa kayak, kan Mas Fauzan bilang sering keluar sama temannya, itu juga bisa diubah kayak keluarnya itu buat ngerjain tugas bareng-bareng teman gitu loh Mas Fauzan. Jadi sambil bermain pun Mas Fauzan tetap bisa mengangsur tugasnya bersama teman gitu Mas Fauzan. Ya, Oke. ya. Nah, kalau dari Mas Fauzan sendiri gimana sepanjang sesi konseling ini, gimana perasaan Mas Fauzan? Perasaan saya ya mendapatkan solusi atas apa yang saya inginkan ya, dapat mencari jalan keluarnya, dan terima kasih kepada Mas Adit udah memberikan solusi dalam sesi konseling ini, yang mana ya sempat terpikirkan buat cara kayak gitu tapi masih kebingungan bagaimana cara merealisasikan. Masih ragu. Oke. Lalu dari Mas Fauzan, apakah masih ada yang ingin disampaikan terkait masalah Mas Fauzan ini? Ya itu juga sih Mas, karena ya pengaruh lingkungan tadi itu ya, kan Mas Adit bilang mungkin bisa ngerjain sama bareng teman, tapi teman yang
saya punya ini ya sulit juga buat diajak gitu. Mungkin kalau dari teman Mas Fauzan sulit untuk diajak untuk mengerjakan tugas, mungkin Mas Fauzan itu bisa untuk mengurangi permainan bersama temennya itu. Mungkin ya kan tadi Mas Fauzan udah berkomitmen untuk mengerjakan tugas sama 15 menit. Jadi ketika ada ajakan dari teman-teman Mas Fauzan itu, mungkin Mas Fauzan bisa untuk menolaknya terlebih dahulu. Mas Fauzan memilih untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu gitu ya. Oke, yang penting dari dirinya sendiri Mas Fauzan terlebih dahulu. Oke, dari Mas Fauzan gimana? Apakah sudah merasa cukup buat sesi konseling kali ini atau masih ada yang ingin disampaikan ke saya? Misalnya kalau karena hal itu kita dijauhin gitu, tapi itu bagaimana? Mungkin misalnya ketika Mas Fauzan menolak untuk ajakan keluar dari temannya, Mas Fauzan khawatir bakal diambil temannya. Nah itu mungkin apa ya Mas Fauzan, itu kembali lagi ke diri teman Mas Fauzan ini. Tapi kita bisa kayak menyampaikan kenapa alasan kita menolak gitu. Jadi kita Mas Fauzan bisa sampaikan alasannya yang logis ya. Mas Fauzan bisa bilang mau ngerjain tugas terlebih dahulu, dan menurut saya itu bakal diterima sih dari temannya Mas Fauzan. Dia juga pasti bakal mengerti sebagai mahasiswa begitu. Gimana Mas Fauzan? Ya mungkin besok saya coba lebih dulu yang saran Mas Adit yang pertama itu mengajak teman itu ngerjain bareng. Itu kalau mereka mau itu bakal apa ya, bakal lebih memudahkan pekerjaan tugas itu ya. Dan bisa saling bertukar pikiran. Tapi kalau misalnya kebalikannya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, mungkin ya saya kayak kata Mas Adit mungkin bakal sedikit demi sedikit ya buat mengurangi waktu main bareng mereka, terus mungkin nyari lingkungan pertemanan yang baik di dunia perkuliahan. Benar Mas Fauzan. Lalu gimana Mas Fauzan? Apa masih ada lagi yang ingin disampaikan? Dan mengingat waktu kita juga sepertinya sudah hampir habis gitu. Apakah buat konseling kali ini bisa kita cukupkan Mas Fauzan? Mungkin sudah, insyaallah. Oke, Mas Fauzan sudah merasa cukup ya. Oke, mungkin buat sesi konseling kali ini bisa kita akhiri. Dan terima kasih buat Mas Fauzan sudah mau bercerita dan sama-sama berdiskusi dengan saya. Dan nantinya mungkin kita akan jadwalkan lagi pertemuan berikutnya. Nanti kita akan evaluasi perkembangan dari Mas Fauzan ya. Gitu ya Mas Fauzan ya. Semangat terus buat Mas Fauzan, dan semoga Mas Fauzan bisa mengurangi kebiasaan dan tugasnya. Oke. Terima kasih buat Mas Fauzan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya? Pas. Nah, makasih Mas. Bisa mau traktir makan kan poin. Halo.